Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Minur Rahman, nomor NIM 230201661. Di sini saya akan membuat video tutorial cara menginstal SDK pada aplikasi Android Studio. Sebelum saya membuatkan langkah-langkah cara menginstal SDK, saya akan menjelaskan dulu apa itu SDK. SDK Manager adalah alat bawaan Android Studio yang digunakan untuk mengelola komponen pengembangan Android seperti versi Android, tools, dan emulator. Dengan SDK Manager kita bisa mendownload, mengupdate, dan menghapus paket yang dibutuhkan agar aplikasi bisa dibangun dan dijalankan. Selanjutnya, apa itu SDK Platform? SDK ini berisi file dan library yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi di Android tertentu. Misalnya, kalau kita mau bikin aplikasi yang mendukung Android 11, maka kita harus menginstal SDK Platform Android 11. Jadi, platform ini seperti dasar sistem tempat aplikasi yang kita kembangkan. Selanjutnya ada SDK Tools. Ini adalah kumpulan alat bantu yang digunakan selama proses pengembangan aplikasi. Selanjutnya saya akan menginstal SDK. Pertama-tama kalian buka aplikasi Android Studio. Setelah itu pergi ke SDK Manager. Nah, di sini di bagian kiri kita pilih Android SDK. Nah, di sini sudah tampil SDK Platform. Saya pilih Android 11. Jika teman-teman ingin membuat yang versi beda, boleh, tinggal dipilih. Selanjutnya pilih OK. Dikarenakan saya sudah download, jadi tidak perlu mendownload lagi. Nah, di samping kanan ada SDK Tools. Nah, yang dicentang ini ada 4 ya. Ada Virtuos itu untuk membangun aplikasi, dan Platform Tools untuk berinteraksi atau tanda kutip debugging, menginstal, dan lain-lain dengan perangkat atau emulator Android. Selanjutnya ada Google USB Drive untuk menghubungkan perangkat fisik Google Android ke Windows. Kesimpulannya, SDK Tools ini seperti alat kerja utama developer Android. Saya klik OK. Sekarang saya akan menjelaskan bagian coding Gradle modul. Ini adalah file konfigurasi yang digunakan Android Studio untuk mengatur bagaimana aplikasi dibangun. Nah, di dalam build Gradle mengatur bagian aplikasi seperti compile SDK version, min SDK version, dan target SDK version. Dengan kata lain, tanpa Gradle aplikasi tidak bisa dibuat karena sistem tidak tahu versi apa dan library apa yang dibutuhkan. Ini codingan saya ya. Saya menjalankan aplikasi ini menggunakan min SDK versi 16. Gunakan Android 11. Selanjutnya proses sinkronisasi Gradle adalah
proses di mana Android Studio menyesuaikan pengaturan proyek dengan file Gradle. Saat kita menambahkan library baru, mengubah SDK atau menulis ulang konfigurasi di Bitgradle ini, kita harus klik Syncron Now agar perubahan diterapkan. Selama proses sinkron, Android Studio akan membaca semua konfigurasi Gradle, mendownload library atau dependensi yang dibutuhkan, membangun ulang struktur proyek sesuai pengaturan terbaru. Kesimpulan, sinkronisasi Gradle memastikan proyek tetap sinkron dengan konfigurasi terbaru. Kalau tidak disinkronkan, biasanya aplikasi akan error saat dijalankan. Saya praktekkan. Ini codingan saya akan saya hapus dulu. Maksudnya kita copy paste di sini. Dan berhasil. Soalnya ini sebelumnya sudah saya sinkron, jadi sudah valid ya. Sekian video tutorial dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.